ya jaringannya ya. Sorry, ini wifi-nya kayak up and down. Saya lanjut boleh ya? Karena banyak yang mau saya sharingkan. Sayang kalau saya cuman terputus gara-gara koneksi wifi, tapi saya tidak bisa mengeluarkan pengalaman saya kepada teman-teman. Nggak apa-apa ya? Kembali lagi di Ayo BBM, ayo belajar Melanie. Oke, tadi sampai mana sih? Oke, lanjut ya, tentang teman saya yang pada intinya ya. Yang pada intinya adalah teman saya yang belum punya pengalaman untuk berdagang ataupun untuk ekspor, dia punya suatu keberanian untuk mengikuti Expo Iran dan Turki di bulan November ini. Dia tanpa perhitungan panjang, dia bilang, "May, I'm in, I'm go with you," katanya gitu ya. Karena kepercayaan itu buat saya adalah sebuah amanah gitu ya. Dan saya tidak akan tidak akan menelan keuntungan sendiri, enggak. Tapi kita akan bagi-bagi kue gitu ya, sesuai porsinya masing-masing. So, lagi-lagi teman-teman, tadi sudah ada moringa, sudah ada teh telang produknya, madu, kemudian kita ada herbal coffee ya. Herbal coffee itu dari Aceh. Kita ada juga red ginger jahe kita dari Medan. Nah, saya coba membawakan juga adalah produk-produk furniture rotan dari sana. Rotan yang saya butuhkan sekarang adalah lebih kepada rempah-rempah. Misalnya kayu manis. Kayu manis apa sih bahasa Inggrisnya? Cinnamon. Kemudian lemongrass, sereh ya. Itu sangat dibutuhkan. Cabe-cabean. Cabe-cabean. Ya, cabe ya. Yang mau dikeringkan ya, ataupun mau segar, semua apapun kalau udah di daerah Iran dan Turki atau daerah Timur Tengah itu pasti dicari. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau gabung, Bu, kayaknya untuk tiket ibu kalau uang 6 juta kayaknya kita nggak punya deh, Bu, gitu. Saya cuma bilang sama teman-teman, kalau kamu punya mindset entrepreneur ya, bukan nilai uangnya, itu uangnya sangat sedikit sekali. Kalau kita bicara tentang dua negara dengan dua expo ya, ditambah dengan kesempatan mendapatkan buyer yang sangat potensial, karena kita akan dijamu ya, akan ada coffee meeting dengan 10 importir yang sudah difasilitasi oleh KBRI di sana. Nah, itu nilainya sangat kecil gitu ya. Bu, saya mau sekali ikutan, tapi bener-bener Bu, saya nggak punya uang banyak misalnya. Saya nggak bilang harus free ya, no, tidak ada lunch for free, itu nggak ada ya. Kalaupun ada, itu tidak akan maksimal buat teman-teman gitu. Yang bisa saya negosiasikan adalah berapa jumlah uang yang kamu punya, berapa seikhlasnya yang teman-teman bisa bantu saya untuk bisa memenuhi tiket ini gitu. Tapi saya mau ikutan, tapi produk nggak ada, tapi saya mau untungnya. Nggak apa-apa, kamu masuk koperasi ya, kamu masuk koperasi percepatan ekspor Indonesia, nanti akan ada keuntungannya ya. Keuntungannya jangan berpikir kayak pedagang ya, jangan jual barang hari ini langsung ada ya. Sama, semua korporasi, semua kooperatif atau koperasi, semua perusahaan itu pasti akan bagi-bagi profitnya menjelang akhir
akun. Gitu. Nyapa lagi deh. Ada Abang Tohomadu dari Hotel Borobudur nih. Hey, halo Bang, apa kabar? Sehat-sehat ya? Terus ada Mbak Andrea Ramadan. Halo Mbak Andrea, salam kenal. Ini Mas Hidayat Dip yang tadi ya. Oh, terima kasih Mas. Lanjut lagi kita di sini. Oke. Jadi itu ya yang saya butuhkan. Tapi saya optimis dan yakin akan ada jalan keluar. Jikalau tidak ada teman-teman FB yang bisa melihat peluang ini peluang besar, nggak apa-apa. Kan lagi-lagi saya senang men-sharingkan sesuatu, senang sharing pengalaman supaya mindset teman-teman paling tidak itu bisa memikirkan ke arah itu. Jadi punya mimpinya, punya goalnya jangan sederhana. Harus punya mimpi besar. Kalau mau jadi orang besar punya mimpi besar. Tapi kalau mau mensyukuri saja apa yang sudah ada, syaratnya satu. Apa yo? Syarat satu ya, syaratnya ya. Jangan mengeluh. Gitu. Tapi kalau kamu masih punya mimpi besar dan masih mengeluh, buat action besar. Cari step-step besar. Ketemu komunitas yang frekuensinya besar. Gitu ya. Kabar baik itu. Ya, thank you. Aduh, gerah banget deh pagi-pagi nih. Kalian bosen gak sih dengerin saya? Mudah-mudahan enggak ya. Karena buat saya prinsip saya sekarang adalah love, spirit, and happiness. Nah, ini 3 ini aja yang ada di kepala saya terus. Kok nggak ada maninya, Bu? Kalau kamu sudah penuh dengan cinta, cinta itu kan bukan cuman kepada suami, gitu ya, atau kepada anak-anak saja, bukan. Teman-teman FB pun saya cintai. Karena ketika saya menebarkan rasa cinta saya, care saya, kasih sayang saya, walaupun cuman menyapa, hello, selamat pagi, kemudian saya juga membalas greetingnya, pagi-pagi, semangat-semangat. Itu menjadi salah satu bentuk cinta saya kepada semua manusia di bumi ini. Gitu. Kalau sudah punya cinta besar, maka kamu punya pertemanan. Kamu akan dibalas lagi cintanya, kasih sayangnya, care-nya, greeting-nya. Otomatis ketika dunia ini penuh dengan cinta, ya, spiritmu akan ada, semangatmu akan membara. Kenapa membara? Karena kita hidup itu cuma satu kali. Jadi nikmati saja prosesnya. Gitu ya. Dinikmati prosesnya. Nggak ada waktu untuk mengeluh, nggak ada. Iri terhadap kehidupan orang lain nggak ada. Otomatis yang kita miliki bagaimana menebar cinta, bagaimana supaya saya semangat, maka saya harus menyemangati orang lain. Itu seperti 2 mata pisau. Gitu. Jadi nggak ada waktu untuk kita mengeluh, nggak ada waktu untuk kita bersedih. Nggak punya uang, muka tetap happy. Ya harus begitu. Kalau kita berpikirnya selalu mengeluh dan sedih, ya, ini alam ini akan memberikan hal yang sama. Ya, itu saya nggak mau bicara tentang ilmu, tentang kehidupan itu ya. Nanti semua orang punya spiritualnya lagi ya. Gitu. Oke. Kemudian kamu akan bahagia ketika kamu punya cinta, punya spirit, punya kebahagiaan, rezekimu akan mengikuti. Itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Setuju apa setuju? Setuju ya? Gitu, oke. Jadi itu, saya punya target tanggal 15 kami harus berangkat. Kita ada dari Indonesia itu ada sekitar 5 orang yang akan berangkat. 4 orang ini yang kemarin mereka sudah ikut
di Expo New Orleans di USA. Jadi mereka 4 orang ini sudah punya pengalaman, ya. Saya juga dulu punya pengalaman ketika saya 3 bulan ikutan World Expo Shanghai, gitu ya. Waktu itu yang mengadakan adalah Arta Graha Network. Itu paling besar itu ya, expo yang paling besar. Pengalaman itu sudah ada. Jadi ketika saya ngeblend dengan teman-teman lainnya, ini sudah tidak lagi rancu, sudah tidak lagi gamang gitu ya. Jadi saya sudah bisa ngimbangin. Gitu. Oke, itu otomatis persiapan yang harus saya lakukan untuk mengumpulkan sampel-sampel dari berbagai produsen ini hanya kurang lebih 1 minggu sebelum keberangkatan. Karena 10 hari ya, ini saya sudah punya schedule untuk meditasi. Ya, saya sudah punya schedule jauh-jauh hari untuk meditasi. Jadi saya tidak akan meninggalkan meditasi yang sudah saya rencanakan, karena yang dibutuhkan seorang manusia adalah bagaimana dia bisa berdamai dengan Tuhannya, berdamai dengan alam, berdamai dengan dirinya, dan berdamai dengan sesamanya. Saya harus merecharge baterai saya sedemikian rupa supaya dipulihkan, supaya dinolkan lagi semua pemikiran, semua beban, semua kekecewaan gitu ya, semua rasa apapun di dalam diri saya. Maka saya akan restart lagi cara berpikir saya dan cara saya untuk merasa. So 10 hari saya akan menghilang, karena memang selama meditasi itu tidak boleh pegang handphone. Tidak boleh pegang handphone dan memang hanya duduk diam. Duduk diam, bernafas, hanya itu saja tugas saya selama 10 hari. Mudah ya? Susah kayaknya, karena saya orang nggak bisa diam. Tapi challenge lah, pasti bisa gitu. Ya, itu yang terjadi. Kalau teman-teman sudah tahu bahwa expo ini menjadi salah satu goal untuk kita berperang terakhir. Nah, ini kita sudah mau selesai ya 2021. Pasti kita harus mereview 2001 ini. Resolusinya waktu tahun lalu apa sih? Pencapaian apa yang sudah saya raih? Jika belum, masih ada waktu Oktober, November, Desember untuk kita perang, tempur ya, apa yang belum tercapai gitu. Jadi itu semangat itu yang harus ada. Jangan berpikir aduh tidak mungkin. Kalau bilang tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Tapi kalau kita mengafirmasikan di bawah alam sadar, pasti mungkin, pasti terjadi, pasti ada jalan, pasti Tuhan bantu. Tapi kamu keluar bergerak, jangan cuma diem di rumah. Pasti ada jalan. Ya teman-teman ya. So saya berharap teman-teman yang sudah bersedia untuk bergabung di Iran dan Turki Expo ini tetap punya ritme yang sama, karena saya pasti akan mengejar watudunya ya. Kita sudah punya grup untuk perangnya, jadi langkah kakinya, speednya itu harus seirama semuanya untuk mengejar deadline waktu ini. Nah, biar nanti ketika di perhelatannya ya di acaranya expo itu, biar si Melanie yang bertempur. Bagaimana caranya? Nah, nantikan setiap hari dari mulai tanggal 17 sampai tanggal 28 November saya akan FB Live setiap harinya untuk teman-teman
punya experience juga terhadap expo ini. Ya, saya akan show off-kan kepada teman-teman, ini loh expo-nya. Nah, jadi akan menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman punya resolusi di tahun 2022 untuk menjadi seorang eksportir. Boleh ya, menginspirasi ya. Ya teman-teman ya, begitu. Nah ini, gitu. Ada Mas Elsa Fasrizal, halo. Dan ada Wilonani. Wah, ini saya sebenarnya, saya kan asal dari Nias ya. Gitu, saya asal dari Nias. Sebenarnya banyak loh produk-produk dari Nias yang bisa kita expose ya. Misalnya apa? Di sana di Nias itu kan kelapa. Ya. Coconut. Dari mulai serabutnya itu bisa jadi duit untuk diekspor. Air kelapanya. Ya. Jika tahu caranya untuk menampung air kelapa kemudian mengolahnya, dimasukkan dalam sebuah botol gitu ya, atau dalam suatu kemasan, kemudian kita ekspor, kan gitu ya. Daging kelapanya, daging kelapanya bisa kita keringkan, itu namanya kalau nggak salah, kalau di luar negeri itu mereka cari coconut dessert apa gitu kalau nggak salah ya. Gitu. Kemudian bisa juga dijadikan butter dari coconut. Itu ada tuh caranya. Ya, sebenarnya produk-produk dari Nias ini banyak sih. Cuman saya nggak tahu. Saya belum menemukan ada satu orang dari daerah Nias yang bisa hasil alamnya itu bisa saya bantu. Ya, karena saya orang Nias. Harusnya secara culture itu ya harusnya bisa saling begini nih. Cuma saya nggak tahu siapa orang yang punya mindset entrepreneur di sana kemudian mau menjembatani. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan setiap Sabtunya dengan FB Live ini nggak sia-sia. Saya yakin dan percaya selalu ada inspirasi yang melekat di kepala teman-teman. Tidak hari ini efeknya, ya, tidak hari ini efeknya, tapi di masa yang akan datang, cepat atau lambat, ketika situasinya memang dibutuhkan, antara kepepet dan nggak kepepet, biasanya akan tahu, akan dipergunakan, gitu ya. Oke. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sharingkan pada Sabtu ini tentang persiapan-persiapan apa saja yang saya lakukan untuk expose ya Iran dan Turki, ini dua negara Timur Tengah nih. Tapi saya dengar dari suami saya tadi, mah itu Turki bukan Asia mah, Turki itu udah masuknya Eropa. Ya, walaupun berdekatan antara Iran dengan Turki, ada mungkin sebagian di batasannya yang itu sudah ada di Eropa, bukan di Asia lagi. Gitu. Oke, untuk teman-teman, selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah watching FB Live saya di hari Sabtu ini di Ayo BBM, Ayo Belajar bareng Melani. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena saya hebat-hebatnya manusia, pasti punya sebuah kesalahan. Tetapi sesalah-salahnya orang, saya minta tolong dimaafkan. Semoga teman-teman selalu bahagia, sehat, sukses dunia akhirat, tetap memiliki mimpi dan langkah-langkah besar. Jangan pernah takut untuk melangkah. Hidup ini harus berani mengambil resiko apapun, gitu ya. Harus berani mengeksplor mindset kita dan
talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih. Kemudian messenger saya, walaupun just hi atau cuma greeting, karena yang namanya networking itu selalu harus dijalin. Mungkin hari ini tidak akan dibutuhkan, tetapi di kemudian hari pasti akan dibutuhkan. Setuju ya? Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat. Saya selalu bilang sehat ya, karena sehat itu penting. Gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye. Salam dolar.